Selamat pagi, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita sama-sama berkumpul di Zoom Perlensia GKI Samanhudi ya. Ibu-ibu, Perlensia ini hari ini dengan tema berjalan bersama Gembala. Gembala kita siapa? Tuhan Yesus, so pasti ya. Dilayani oleh Pendeta Samuel yang eh, selalu setia menemani lansia kita yang sudah mulai lansia ini ya. Juga Ibu Farida dan Pak Yohanes suami istri yang begitu mengasihi para lansia kita ya. Terima kasih buat pelayanannya. Sebelumnya saya bacakan tata tertib dulu. Selama acara berlangsung, semua suara akan dimatikan dulu supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar dengan jelas. Kalau semuanya bicara, wah kayak tadi ya, jadi nggak bisa dengar dengan jelas. Ketika interaksi MC dengan peserta atau pembicara dengan peserta, maka akan dipersilakan angkat tangan, videonya dinyalakan, lalu nanti host akan menghidupkan suara. Ketiga, video tolong dinyalakan, diaktifkan kembali saat sesi foto supaya nggak gelap. Jadi wajah-wajah kita kelihatan meskipun sudah tua. Selamat mengikuti Perlensia dan terima kasih. Kita mulai ya. Perlensia hari ini. Ibu-ibu tadi pagi ada hujan, ada geledek juga, ada geluduk-geluduk petir. Tapi saya masih dengar suara-suara burung berkicau. Kita nggak mau ketinggalan meskipun kita udah lansia. Kita harus bergembira, bernyanyi, memuji Tuhan. Masa kalah sama burung ya? Tiap hari bergembira. Kita mulai ya. Tiap hari bergembira, tiap hari memuji Tuhan, tiap hari membaca Alkitab. Lagu ini udah lama nggak dinyanyikan, tapi enak, pendek, maka 6 bait. Tidak soal. Kita nyanyikan bersama Pasutri ini ya. Silakan. Selamat pagi, Bapak Ibu, Oma Opa. Kita akan memulai memuji Tuhan tiap hari bergembira. Anak-anak diberkati dan
Bapak sudah bergembira dengan lagu yang tadi? Saya berharap kita semua sudah memberikan sukacita kita dalam wajah-wajah kita semua ya. Ayo kita berdoa sekarang ya. Bapa dalam surga, terima kasih sudah memberikan pada hari ini kesehatan pada kami sekalian untuk mengikuti acara melalui Zoom. Meskipun kami dari rumah masing-masing, kami percaya Tuhan selalu memimpin kami, Tuhan selalu menggembalakan kami yang sudah lansia ini, tapi kami masih tetap merasakan betapa besar kasih-Mu pada kehidupan kami, meskipun kami yang sudah mulai sakit-sakitan, tapi kami percaya, kami bersyukur Tuhan sudah memberikan pengalaman yang begitu indah pada kami, sehingga kami dapat menikmati hari demi hari. Terima kasih Tuhan atas segala penggembalaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, hari esok masih dipertanyakan, apakah kami masih dapat menikmati semua pemberian-Mu ini. Tapi kami percaya kasih-Mu selalu ada dan selalu baru memberikan pada kami. Meskipun hari hujan datang, tapi kami percaya hujan berkat-Mu turun ke dalam kehidupan kami juga. Kami percaya Tuhan sudah memberikan pada kami semuanya. Tuhan sudah memberikan juga. Tuhan akan memimpin kami juga di kemudian hari. Pimpin pendeta Samuel yang akan memberikan firman pada kami agar kami juga dapat mengerti semua pemberitaannya. Terima kasih Tuhan. Berikan hikmat dan akal budi pada kami untuk dapat menerima dan memuji membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita lanjut ya. Lagu kedua adalah Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Silahkan. Mari Oma Opa kita menyanyikan lagu Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Di
Ya, silakan Pendeta Samuel. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sama Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini kita boleh ikut ambil bagian dalam Perlensia, Persekutuan Lansia Online. Dan uh, bersyukur juga bahwa ada kekuatan, ada kemampuan, ada kemauan bagi kita. Ya, kalau kekuatan ada, kesehatan ada, kalau nggak mau juga nggak bisa gitu ya Bapak Ibu dan Saudara, Oma Opa. Karena itu, mari kita menyiapkan hati dan hidup kita menerima firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kalau pada hari ini Tuhan memberkati kami dengan hari yang baru. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami. Saat ini kami menyiapkan hati dan hidup kami untuk menerima firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menyapa oma opa di setiap keberadaan mereka. Dalam berbagai kondisi yang ada, biarlah firman Tuhan senantiasa meneguhkan bahwa Tuhan adalah Sang Gembala yang tidak pernah meninggalkan perjalanan hidup kami. Dan karena itu kami belajar menjadi domba-domba yang baik, domba-domba yang setia, mengikuti tuntunan Sang Gembala, supaya perjalanan hidup yang kami lalui adalah perjalanan hidup yang baik dan aman bersama-sama dengan Tuhan, Sang Gembala kami yang baik. Tolong hamba-Mu dalam memberitakan firman Tuhan ini, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan baginya, Tuhan layakkan segala sesuatu yang ada padanya, agar apa yang disampaikan boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya, dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan memohon. Amin. Nah, Ibu Bapak, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, bacaan yang ditetapkan oleh Komisi Lansia dari Mazmur 23. Ya, Mazmur yang terkenal, bahkan mungkin juga ini menjadi ayat favorit dari beberapa di antara kita. Kita akan baca Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Terima kasih Ibu Sandria atau yang sudah menyiapkan PowerPoint, sudah menyiapkan ini Bu Ertin, terima kasih banyak. Kita akan baca dari Mazmur 23. Ibu Bapak, Oma Opa juga boleh membacanya di tempat masing-masing. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan dengan sukacita mewujud nyatakan dalam hidupnya setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu bahwa perjalanan hidup itu tidak hanya membawa kepada kita hal-hal yang kita suka. Betul ya? Kadangkala kita berhadapan dengan musim-musim kehidupan yang kadangkala membuat kita berjuang, membuat kita bergumul, membuat kita mungkin kaget, atau membuat kita juga mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan seperti apa yang kita mau. Kadangkala musim datang hujan, sebentar-sebentar mungkin panas, kadangkala anginnya kenceng, ya, kadangkala suhunya lembab. Jadi pendek kata, perjalanan hidup itu membawa kepada kita bermacam-macam pengalaman, dinamikanya naik turun, ya. Nah, apa yang kita terima dari Mazmur pasal 23 adalah sebuah pengalaman iman dari pemazmur. Jadi dikatakan pemazmur Daud dalam teks ini, dia itu adalah orang yang sudah mengalami semua pengalaman hidup. Dia adalah orang yang kaya. Dia adalah orang yang punya segala fasilitas. Dia adalah orang yang punya kuasa. Dia adalah orang yang menikmati kesenangan hidup dan dunia yang ada. Tapi pengalaman hidup juga membawa kepada Daud
sebuah pengalaman di mana dia pernah bergumul dan berjuang. Daud pernah ada pada masa-masa susah. Dia pernah ada pada situasi di mana dikejar-kejar untuk dibunuh. Dia pernah mengalami hidup yang tidak punya apa-apa. Ya, dia pernah ada pada situasi di mana semua orang datang mengerumuni dia karena dia punya banyak hal. Tapi ada sisi atau ada titik hidup di mana Daud juga mengalami semua orang pergi meninggalkan dia. Jadi kita bisa melihat bahwa Daud mengalami banyak pengalaman hidup. Dinamikanya naik turun, ya. Namun di tengah-tengah semua pengalaman hidup itu, Daud sampai pada sebuah pengakuan, sebuah refleksi, sebuah pemaknaan tentang hidup bersama dengan Tuhan. Dan karena itu dia tulis atau kita temukan dalam Mazmur pasal 23. Di tengah-tengah semua pengalaman hidup, dinamika hidup yang begitu luar biasa, Daud pada akhirnya mengatakan, dalam semuanya itu hanya Tuhan gembalaku. Ya, menariknya bagi Daud, Tuhan itu gembala-gembala yang baik. Ya, pada masa Daud hidup, ada banyak gembala yang tidak baik juga. Ya, tapi menurut Daud, Tuhan yang ia imani, yang kita imani bersama, itu adalah gembala yang baik. Ya, gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan dombanya. Gembala yang baik itu gembala yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Gembala yang baik itu gembala yang menyediakan dirinya. Bahkan dalam pengalaman orang menggembalakan domba di Timur Tengah, gembala yang baik itu dia siap berdiri di depan ketika mara bahaya datang untuk menghampiri para domba itu. Ya, jadi kalau ada binatang buas datang, maka gembala itu akan meresikokan nyawanya. Dia akan berdiri di depan untuk menghalau binatang-binatang buas. Kadangkala mungkin dia mesti terluka. Kadangkala dia mesti mengalami situasi yang tidak mudah. Dia berjuang mati-matian. Yang penting dombanya selamat. Tapi gembala yang tidak baik itu gembala yang kalau mara bahaya datang, dia pergi tinggalin dombanya. Domba-dombanya mati, dia nggak peduli. Yang penting dia aman. Nah, menariknya, bagi Daud, Tuhan itu gembala yang baik. Dikatakan di sana, karena Tuhan adalah gembala yang baik, maka menurut Daud, ia tidak akan kekurangan. Nah, ada hal yang menarik yang kita mau pelajari di sini, Ibu Bapak dan saudara-saudara, Om Opa yang dikasihi Tuhan. Bagi Daud berjalan bersama dengan gembala yang baik. Jadi gini, berjalan bersama dengan Tuhan sebagai gembala yang baik itu, kita tuh tidak hanya dibawa pada jalan yang enak-enak. Ya. Bukan karena Tuhan itu gembala yang baik bagi kita, lalu perjalanan kita tuh pasti mulus aja, enggak begitu. Ya, karena Tuhan memimpin kita, jadi kita tuh pasti menghadapi hal-hal yang kita suka, yang enak-enak, nggak begitu melulu. Tapi menariknya, dari pengalaman iman Daud, dia mau mengatakan bahwa kadangkala berjalan bersama dengan sang gembala itu, gembala yang baik itu, kadangkala kita dibawa pada rumput hijau dan air yang tenang. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi berjalan dengan Tuhan itu, kita kadangkala dibawa pada rumput hijau, air yang tenang, jiwa kita segar. Berjalan dengan Tuhan itu kadangkala kita ada pada saat-saat yang kita suka. Pengalaman-pengalaman yang membuat kita bahagia dan berlimpah syukur. Situasi hidup yang membuat kita mengalami kesehatan yang bagus. Suasana hati kita oke. Kita mau apa aja yang kita mau kita dapatkan. Ya, pendek kata, perjalanan dengan Tuhan itu kadangkala kita dibawa pada hal-hal yang sangat membahagiakan. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara, Om-Opa yang dikasihi Tuhan, ada sisi lain. Kadangkala berjalan dengan Tuhan juga, kita ada pada lembah kekelaman, bahkan bayang-bayang kematian. Pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi artinya apa? Yang paling penting bukan jalan seperti apa yang kita lalui,
Jadi kadangkala kita bisa berjalan pada rumput hijau dan air yang tenang, tapi kadangkala kita juga bisa ada pada lembah kekelaman dan bayang-bayang kematian. Tapi bagi pemazmur, yang paling penting bukan jalan seperti apa yang kita lalui, tapi dengan siapa kita berjalan. Kalau Bapak Ibu diajak nih, yuk kita pergi jalan-jalan. Biasa kan yang kita tanya paling dua, jalan-jalan kemana? Terus yang paling penting, siapa aja yang ikut? Betul nggak? Kita nggak nanya, itu nanti kita pergi jalannya kayak apa? Nggak ada ya, jarang orang nanya begitu. Tapi paling 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 umum orang nanya dua. Emang mau jalan-jalan kemana? Terus dengan siapa kita jalan? Ya, kalau jalan dengan orang yang menyenangkan, orang yang riang gembira, orang yang mungkin juga dekat dengan kita, perjalanan itu menyenangkan. Kayak orang naik gunung gitu ya. Kalau naik gunung dengan orang yang semangat, dengan orang yang pantang menyerah, dengan orang yang suka tantangan, itu perjalanan paling menyenangkan. Tapi kalau naik gunung dengan orang yang baru sebentar naik udah ngeluh, capek lah, jalannya licin lah, jalannya berpasir lah, baru sebentar naik gunung, duh ngos-ngosan, bentar dulu deh, aduh gak kuat, ini berat, itu berat, aduh males jalan naik gunung sama orang model begitu. Ya, tapi kalau kita jalan dengan orang yang betul-betul sefrekuensi dengan kita, aduh maka jalan itu menjadi perjalanan yang sangat menyenangkan. Itu juga yang dikatakan oleh pemazmur, ibu bapak, oma opa yang dikasihi Tuhan. Tidak peduli jalannya mau kayak apa. Jalannya mau naik turun berkelok-kelok, jalannya nggak jadi soal. Tapi yang paling penting, selama perjalanan hidup kita, selama perjalanan iman kita, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Maka endingnya apa kata pemazmur? Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi dia mau jalan sekalipun ya aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun mungkin lagi sakit, sekalipun mungkin banyak pergumulan, sekalipun mungkin situasi perjalanan hidup kita menjadi tidak mudah, sekalipun mungkin kita ada pada situasi di mana kita pengen banget ketemu sama orang-orang tertentu, sama anak-anak kita, sama keluarga kita. Tapi kita juga paham mereka sedang berjuang dengan hidup. Mereka juga sedang bekerja, membangun usaha, membangun karir dan pekerjaan. Sekalipun kita mungkin ada pada titik di mana kadangkala kita merasa kayak kok sepi ya, kok sendiri ya. Tapi firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu hal pemaknaan atau pemahaman pertama yang kita mau belajar. Yang kedua, karena Tuhan itu adalah gembala yang baik, maka kita juga harus belajar menjadi domba yang baik. Ya, ada juga sih domba-domba yang nakal. Ya, makanya kan ada dalam ilustrasi firman Tuhan, domba yang nakal itu kan domba yang kemudian tersesat. Ya, ada orang Kristen suka jadi domba nakal enggak? Ibu, oma, opa kadang-kala jadi domba yang nakal enggak? Nakalnya gimana tuh kalau lansia tuh? Kalau domba-domba lansia nakal biasanya gimana tuh? Coba boleh buka mikrofon, boleh jawab. Kira-kira umumnya lansia nakalnya apa ya? Kira-kira oma opa kalau domba nakal tuh kira-kira nakalnya yang bagaimana ya? Suka mau ngatur-ngatur, Pendeta Sam. Suka mau ngatur-ngatur. Apalagi Bu Yaya udah buka buka itu apa dong? Nakalnya apa biasanya? Mau-maunya sendiri. Iya, maunya Mau-maunya sendiri, Bu ya. mau-maunya sendiri, suka ngatur ikut suka-sukanya sendiri, ya. Kadangkala juga mungkin nakalnya males saat teduh, ya. Waktunya ada tapi males ikut firman Tuhan di Zoom misalnya, ya. Karena lebih suka apa? Berleha-leha, mungkin Kayak nonton enak tidur. enak-enak tidur, ya. Malas baca Ini lagi Alkitab, hujan, Pak. ya. Kata Oma Betsy, malas baca Alkitab, ya. Mungkin juga malas berdoa, ya. Lalu kemudian nakalnya mungkin pikirannya negatif terus, ya. Pikiran-pikirannya macam-macam gitu ya. Negatif itu dalam arti mikirin yang ya pokoknya
apa yang bikin susah sendiri gitu ya. Mungkin kadang-kala nakalnya kurang bersyukur. Gitu ya, bisa jadi. Atau hal-hal yang lain yang kadang-kala menjadi bagian kita. Nah, karena itu firman Tuhan mau mengajak kita jadi domba yang baik. Bagaimana caranya? Yang pertama kita mesti belajar mengenal suara gembala. Kalau kita nggak kenal suara gembala, susah. Padahal firman Tuhan mengatakan Tuhan sebagai gembala yang baik itu dia mengenal domba gembalaannya, bahkan dia mengenal dengan namanya masing-masing. Jadi Tuhan mengenal kita dengan baik, maka tugas kita adalah belajar menjadi domba yang mengenal suara gembala. Saya bagi sebuah klip ya, ada sebuah klip yang menggambarkan bagaimana para domba itu mendengar suara gembala. Ya, kita lihat sebentar ya. Klipnya cuma hampir 2 menit. Kita tes suara dulu ya. Suaranya dengar nggak Bapak Ibu, Oma Opa? Masuk? Kedengeran? Dengar Pak, dengar Dengar Pak. ya. Oke, oke. Kita lihat ya klipnya. Jadi ada orang-orang wisatawan yang coba manggil domba yang lagi makan. Percobaan pertama gagal. Ini orang kedua, wisatawan kedua. Dicuekin sama dombanya, nggak peduli kata dombanya. Percobaan ketiga, orang yang ketiga nyoba manggil dombanya. Dombanya ngomong, emangnya gua pikirin. Nah, sekarang si gembala asli yang manggil. Look at them. Langsung dombanya angkat kepala. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. This is right first. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oke. Iya, jadi ibu bapak, oma opa yang dikasihi Tuhan, klip tadi menunjukkan apa? Domba yang baik itu dengar suara gembala, ya, dan ikut sama gembala. Itu ada cerita yang sama. Jadi satu waktu para gembala, ada beberapa gembala sedang membawa kambing dombanya makan di belantara di padang, ya. Tapi dalam keadaan itu kan dombanya bercampur ya, makan tuh bareng-bareng ya. Jadi domba-dombanya para gembala tuh udah nyatu. Situasinya ketika mau pulang mereka bingung ini domba saya yang mana. Bisa sih hitung jumlah, tapi kan bisa jadi ambil dombanya teman sendiri gitu ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Para gembala ini mereka berpencar ke arah-arah yang berbeda sambil bernyanyi atau sambil bersuara. Menariknya, domba-domba itu kemudian terpecah ikut suara gembalanya masing-masing. Dan jumlahnya pas seperti milik para gembala. Jadi cerita itu mau mengatakan apa? Mengenal Tuhan itu akan membuat kita punya pengalaman untuk terus ikut Dia. Dan karena kita berjalan mengikut Tuhan, maka perjalanan itu menjadi perjalanan yang aman seperti kata pemazmur dalam bacaan kita pada hari ini. Nah, ibu bapak, om opa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pengalaman firman Tuhan pada hari ini dia mau bilang apa?
bahwa Tuhan sebagai Gembala Agung itu, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang terjadi adalah kadangkala kita yang pergi meninggalkan Tuhan. Betul enggak? Ya, Tuhan tuh tidak pernah menyerah terhadap kita. Kadangkala kita yang melepaskan tangan dari Tuhan karena kita mau ikut mau-maunya sendiri. Ya, karena kita ikut suka-suka hatinya sendiri. Karena kita mau atur hidup kita sendiri. Karena kita pikir dengan pikiran kita sendiri. Tuhan sudah taruh jalan kita tuh yang ke arah sini. Tapi kita nggak mau. Kita mau pergi cari arah yang lain. Akhirnya kita kena susah sendiri. Nah, oleh karena itu lihat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau belajar. Yang pertama, kita tetap beriman bahwa Tuhan adalah Allah Gembala baik yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Apa maknanya? Jadi kalau kita ada pada situasi yang susah, kita ada pada masa-masa yang membuat kita bergumul, kita ada pada situasi yang membuat kita merasa betul-betul berjuang dengan hidup. Jangan pernah ragu, jangan pernah lupa bahwa kita masih punya Tuhan sebagai Gembala yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu hal pertama. Jadi kita mau belajar berpegang teguh pada Tuhan. Kita mau belajar untuk terus ada di dalam situasi bergantung sepenuhnya pada Tuhan, berserah penuh pada Tuhan. Karena kita tahu sekalipun mungkin teman dan sahabat pergi ninggalin kita, ada Tuhan sebagai sobat yang setia, Gembala yang agung yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, yang kita mau pelajari adalah bahwa yang paling utama kemudian kita belajar untuk terus terhubung dengan Tuhan. Belajar untuk terus mendengar suara Sang Gembala. Lewat apa? Lewat firman, lewat renungan, lewat puji-pujian kepada Tuhan. Belajar untuk terus berdoa dengan tekun supaya kita semakin tajam terhadap apa yang Tuhan mau dari kita. Sebab ketika kita belajar mendengar suara Sang Gembala, pada akhirnya Dia akan menolong kita untuk terbiasa, untuk memahami, mendengar suara Tuhan. Dan karena itu hidup kita terus terarah kepada Tuhan. Yang ketiga, berjalan bersama dengan Gembala itu, kita akan ada pada macam-macam dinamika, berbagai macam bentuk perjalanan. Tapi sebagaimana perenungan kita mau lihat bahwa yang paling utama bukan jalannya, tapi yang paling penting adalah kita berjalan dengan Tuhan sebagai Sang Gembala Agung. Nah, karena itu Oma Opa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan yang kemudian membawa kita dalam perjumpaan dengan Tuhan, itu akan menentukan bagaimana perjalanan itu kita lalui. Satu hal yang pasti yang tidak boleh pernah kita ragu, bahwa Tuhan sebagai Sang Gembala yang baik itu adalah Allah yang selalu merencanakan hal-hal terbaik dalam hidup kita. Gembala yang baik itu adalah Gembala yang selalu menghadirkan semua kualitas terbaik bagi kita. Nah, kualitas terbaik yang disediakan Tuhan itu kadangkala untuk mendapatkannya nggak mudah. Mungkin kita mesti ada pada situasi-situasi yang tidak menyenangkan, tapi nggak apa-apa. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan sebagai Gembala yang baik, maka perjalanan kita adalah perjalanan yang aman. Nah, saya punya sebuah cerita terakhir dari seorang penyair. Ya, ini sebatas cerita. Ada seorang penyair yang sangat terkenal dari Prancis. Jadi penyair ini dia sudah tampil ya ratusan kali. Ya. Dia sudah tampil begitu, dia sudah berpengalaman sebagai seorang penyair. Nah, biasanya si penyair ini kalau dia mengakhiri pentasnya, panggungnya, biasanya dia akan membacakan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Jadi tiap kali dia tampil dan begitu dia mulai membacakan Mazmur 23, maka para hadirin, para pendengarnya itu sudah tahu, oh ini berarti pentasnya udah mau selesai. Ya, jadi sekian lama setiap kali dia mengakhiri tampilannya, dia akan baca Mazmur 23. Satu waktu ketika dia akan membaca Mazmur 23, tiba-tiba dia diinterupsi oleh seorang anak muda. Kaget.
Semua yang hadir juga kaget. Berani amat ini anak muda. Lalu anak muda itu bilang begini, bolehkah Mazmur 23 itu saya yang baca? Tertantang juga nih penyair. Kok berani benar ini anak muda? Kamu nggak tahu apa ini ciri khas saya, ya? Tapi kemudian dengan rendah hati dia mempersilahkan. Oh boleh, mari silahkan naik ke pentas. Jadi begitu si anak muda tadi naik ke panggung, lalu dia mulai membacakan Mazmur 23. Apa bedanya? Biasanya kalau penyair tadi yang membacakan Mazmur 23, itu semua hadirin akan berdiri dan mereka akan kasih standing applause. Mereka akan tepuk tangan, mereka akan bersorak-sorak memuji si penyair tadi. Ya. Tapi yang berbeda adalah kali ini ketika anak muda itu mulai menyatakan Mazmur 23, itu ruang pertunjukan diam. Semuanya diam. Lalu seiring dengan perjalanan Mazmur itu dibacakan, orang-orang mulai menitikan air mata, lalu menangis. Jadi suasananya berubah drastis. Biasanya kalau penyair yang bawa Mazmur 23, orang akan berdiri gegap gempita, tepuk tangan sebagai ungkapan hebat bagi si penyair. Tapi sepanjang perjalanan karirnya, si penyair ini baru menemukan bahwa ketika Mazmur itu dibacakan, semua hadirin yang hadir terdiam dan menangis. Lalu dia ingin tahu. Dia tanya kepada si anak muda tadi, ratusan kali, puluhan tahun saya membawakan Mazmur ini. Dan biasanya setiap kali saya membawakan Mazmur ini, orang akan berdiri dengan tepuk tangan gempita. Tapi baru kali ini saya menemukan suasana yang berbeda. Ada apa dengan Anda? Tanya penyair. Lalu anak muda itu dengan rendah hati juga, dia menjawab begini. Mungkin sebagai penyair, Anda sudah ratusan kali membacakan Mazmur 23 di akhir pentas. Tetapi saya sangat mengenal si gembala dalam Mazmur 23. Apa yang mau disampaikan lewat cerita ini, Oma, Opa, Ibu, Bapak, bahwa yang paling penting bukan berapa banyak kali kita baca Mazmur 23 kan? Bukan berapa banyak kali kita dengar firman Tuhan. Tapi kisah tadi menunjukkan yang paling utama juga adalah seberapa dalam kita mengenal Tuhan sebagai Sang Gembala kita. Mengenal Tuhan akan memberikan kepada kita keteguhan dan keyakinan. Mengenal Tuhan akan menolong kita bahwa kita akan aman bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun sakit-sakit, kayak tadi Bu Helen bilang ya sakit-sakit lansia ya, sehat tapi sakit tapi sehat, gimana tuh ya? Ya, orang bilang sakit-sakit tua gitu ya. Sebentar-sebentar ini nggak enak, sebentar-sebentar tidur kelamaan satu gaya, bangun-bangun pegel gitu ya. Ketemu kasur yang nggak pas juga kadang-kadang pegel, nggak bisa tidur malam juga, bangun pagi juga nggak fresh dan segala macam-macam ya. Tapi ingat, selama kita berjalan bersama dengan Sang Gembala, maka kita akan tetap menemukan hal-hal terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu kita bersyukur, kita punya Gembala yang baik, Tuhan Yesus, yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Kita bersyukur kita punya Gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus yang telah berkurban, yang telah mati dan bangkit bagi kita. Itu menjadi jaminan, itu menjadi kepastian dan bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka tugas kita cuma satu sekarang, terus berjalan bersama dengan Sang Gembala. Nggak boleh jadi domba-domba yang nakal, harus jadi domba-domba yang setia, domba-domba yang baik. Ya, biar kata hidup membawa kita pada pergumulan tertentu, kita mau tetap menjadi domba-domba yang baik. Nah, Oma, Opa, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita terima boleh menolong kita supaya kita semakin teguh beriman
bersama-sama dengan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Sandria. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Sam. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya pelayanan Pendeta Sam berkelanjutan dan banyak jiwa yang Terima kasih Ibu Sandria. bisa melayani lebih lagi ya. Kita juga oma opa nggak usah takut. Besok lusa gimana, hujan besar gimana, pokoknya Tuhan selalu memelihara kita. Amin. Kita lanjut acaranya. Ada apa lagi nih? Foto time. Dibuka dong wajah-wajahnya supaya bisa kelihatan. Bisa difoto. Mana wajah cantiknya? Ayo, siap. Foto. Ya, terima kasih juga buat anak Arman. Makasih semuanya yang sudah kasih foto wajahnya. Kita lanjut lagi. Tuhankulah gembalaku. Tidak ada yang lain ya. Ayo. Kita Mari nyanyi Oma Opa, bersama-sama. sama-sama kita menyanyikan Tuhankulah gembalaku. Kita lanjut doa syafaat, silakan Ya, Pendeta Sam. Bapak Terus Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Engkau mau menjadi gembala kami yang baik. Terima kasih mau menuntun kami
di tengah-tengah perjalanan hidup yang kami lalui. Sekalipun kadangkala kami berlaku sebagai domba-domba yang nakal karena kami mau turut kehendak kami sendiri. Kadangkala kami menjalani hidup suka-suka hati kami karena kami berpikir bahwa hidup ini kami yang punya. Padahal kami dapat hidup dari anugerah Tuhan. Namun pada pagi hari ini, dalam perlensia kami diingatkan kembali untuk belajar menjadi domba-domba yang baik, belajar mengenal gembala. Bahkan kami belajar bahwa sekalipun kami berjalan pada perjalanan hidup yang tidak menyenangkan, tapi Tuhan sebagai gembala yang baik senantiasa menuntun kami. Sebab itu bagi kami yang paling penting bukan jalan seperti apa yang kami lalui, tapi yang paling penting adalah dengan siapa kami berjalan. Dan karena kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka perjalanan itu adalah perjalanan terbaik dan teraman yang dapat kami lalui. Saat ini kami mau berdoa, menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang ada dalam beberapa pergumulan. Kami berdoa menyerahkan kondisi kesehatan dari Pak Edi, Pendeta Lili, Ibu Syuli, Ibu Lani Gunawan, Ibu Syan, Ibu Frida Winata, Pak Johan Yahya, Pak Felix, Ibu Diana, dan juga keluarga Pak Kelly. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dan menopang setiap kondisi kesehatan dari kami semua, khususnya saudara-saudara yang kami sebutkan, agar dalam situasi bergumul dan berjuang, mereka tetap mengingat bahwa dalam keadaan apapun, mereka punya gembala agung, gembala yang baik, Yesus Kristus, yang senantiasa menopang dan memampukan perjalanan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan Ibu Heni yang akan operasi pada hari Senin nanti. Kiranya Tuhan menopang dan Tuhan memberkati, Tuhan memampukan dan Tuhan memelihara, supaya proses operasi boleh berlangsung dengan baik. Dan pasca operasi Ibu Heni boleh mengalami pemulihan juga secara baik. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati juga Ike Kamelia, istri keponakan dari Ibu Rosita yang akan melahirkan di awal Februari. Tuhan memberkati seluruh persiapan supaya Ike juga ada dalam kondisi yang baik dan bayi dalam kandungan juga sehat dan semua proses persalinan boleh berlangsung di dalam pertolongan Tuhan. Kami mengingat keluarga Perlensia yang mengalami kesulitan dan pergumulan, baik dalam pergumulan keluarga, usaha, pekerjaan, maupun pergumulan ekonomi. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menopang mereka dalam segala usaha dan kerja yang dilalui. Tuhan juga berkati kami supaya dalam pengalaman-pengalaman yang ada, Tuhan juga boleh pakai kami sebagai alat berkat-Mu. Kami berdoa menyerahkan Komisi Lansia GKI Samanhudi. Tuhan memberkati para pengurus. Tuhan memberkati setiap mereka yang memberi diri dalam pelayanan. Kiranya kekuatan, kemampuan, komitmen, dan sukacita Tuhan hadirkan, supaya mereka dapat melalui perjalanan hidup dalam pelayanan ini, juga di dalam kasih karunia Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan juga menolong gereja di mana-mana tempat, dan juga gereja kami Samanhudi. Tuhan berkati jemaat kami, dan biarlah lewat berkat yang Tuhan hadirkan, jemaat kami juga boleh menjadi saluran berkat dalam berbagai program pelayanan yang dilakukan. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, khususnya menjelang pemilu pada 14 Februari nanti. Situasi politik semakin ramai. Orang mungkin saja bisa ada pada perselisihan dan konflik karena berbeda pilihan. Tapi kiranya kami selaku orang-orang yang percaya pada Tuhan belajar untuk menabur cinta kasih dan damai di tengah-tengah situasi yang sangat semarak ini. Dan kiranya Tuhan memberkati Indonesia supaya pada waktunya kami mendapatkan pemimpin yang dapat membawa bangsa ini ke arah yang jauh lebih baik lagi. Kami serahkan seluruh hidup kami dan aktivitas kami di sepanjang hari yang masih akan kami lalui. Tuhan berkati dan Tuhan topang kami. Semua kami yang hadir dalam ruang Zoom ini kiranya juga ada di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami bawa doa dan permohonan kami dalam keyakinan bahwa semuanya terjadi dalam kehendak Tuhan
dan kiranya Tuhan juga menolong kami untuk menerima kehendak-Mu yang terbaik. Karena itu kami nyatakan doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami mohon, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus, dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus, menyertai memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima Kita lanjut acara kita pengumuman. Terima kasih dulu deh. Terima kasih Pendeta Sam, terima kasih Farida dan Yohanes. Terima kasih Bu Karma. Sandria, Koyo Hana sama Ya. Saudara, terima Terima kasih juga juga ya. untuk Bu Ertin yang udah Terima share. kasih Bu Ertin, terima kasih. Terima kasih, Pak Terima Sam. kasih Bapak Ibu, Vera. Oma Opa. Pengumuman Persekutuan Lansia hari Selasa tanggal 6 Februari udah deket Cynthia. Cynthia tanggal 10. Jadi tanggal 6 ini sebelum Cynthia ya. Milikilah kerendahan hati. Nyambung yang tadi ya Bu Ertin ya. Iya. Pendeta Emeritus Setiawan Utama di aula. Oma Opa ditunggu ya, datang ya. Soalnya kita mau pakai baju merah nih kayak saya. Kita sinciaan rame-rame ya. Lanjut pengumumannya. Valencia hari Sabtu tanggal 24 Februari jam 8.30. Yang tadi jam 10 ya di gereja ya, Bu Ertin. Iya. Ajakan atau keharusan? Waduh, ini tanda tanya ya. Ajakan, ngajak, atau harus? Pendetanya Maria Sindu ya. Ibu-ibu, omang-omang, opa-opa, bapak-bapak. Kita ingin tahu juga ya via Zoom ya. Nanti jam 9 pagi. Oma-opa rajin-rajin pagi-pagi sudah pada ikut buka Zoom, saling menyapa jam 8.30 ya. Tanggal 24. Ditunggu ya. Malah ajak teman yang lain supaya tambah ramai, kita bisa ngobrol di Zoom jam 8.30. Sampai jumpa. Terima kasih Sampai buat jumpa semua yang semuanya. Tetap ikutan. gembira dan semangat. Terima kasih yang ikutan semua hari ini. Terima kasih Pak Sam. Ya. Sama-sama semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati. Semuanya. Ya.